Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis psikologi perkembangan peserta didik MI SD sebagai dasar perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Topik ini penting karena pembelajaran PAI di jenjang MI dan SD tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan perilaku dan akhlak peserta didik sejak dini. Berikut penjelasannya. Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah atau SD sekolah dasar berada pada rentang usia 6-12 tahun. Pada usia ini, anak sedang berada pada fase awal pembentukan karakter. Artinya, kebiasaan yang ditanamkan sejak sekarang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa depan. Anak pada usia ini juga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama keluarga dan guru. Oleh karena itu, lingkungan sekolah, khususnya guru pendidikan agama Islam, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Karena guru dan orang tua itu sebagai pembimbing sekaligus contoh dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak sejak dini. Untuk itu, kita sebagai orang tua dan guru harus memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik juga. Berikut karakteristik belajar peserta didik MI atau SD. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik belajar yang khas, yaitu mudah meniru perilaku orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan guru akan lebih mudah ditiru dibandingkan apa yang disampaikan secara lisan. Selain itu, anak sangat senang mendapatkan pujian atau penghargaan. Pujian, walaupun pujian itu sederhana seperti bagus, hebat, atau pintar, sudah mampu membuat anak termotivasi. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan moral peserta didik. Pada tahap ini, siswa atau siswi berpikir konkret sehingga lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat nyata dibandingkan konsep abstrak. Dari sisi perkembangan moral, perilaku anak masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pujian dan hukuman. Oleh karena itu, pada tahap ini sangat penting untuk pembiasaan perilaku. Nah, di sini guru perlu memberikan contoh nyata melalui perilaku sehari-hari agar peserta didik dapat memahami dan meniru. Dari sisi perkembangan moral, anak ini masih berada pada tahap moral eksternal. Anak berbuat baik bukan sepenuhnya karena kesadaran pribadi, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dan menghindari hukuman. Tetapi kondisi ini merupakan hal yang wajar dalam perkembangan anak. Oleh sebab itu, pembentukan akhlak pada jenjang MI atau SD ini sangat efektif dilakukan melalui pembiasaan yang konsisten, sehingga perilaku yang baik yang awalnya muncul karena dorongan eksternal dapat berkembang menjadi kebiasaan dan karakter yang menetap. Di sini kita akan masuk ke teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dalam teori ini, keberhasilan belajar tidak diukur dari apa yang dipikirkan peserta didik, tetapi dari perilaku yang tampak setelah proses pembelajaran berlangsung. Seperti guru memberikan stimulus berupa aturan, perintah, atau contoh. Kemudian peserta didik memberikan respon dalam bentuk perilaku tertentu. Selanjutnya, perkembangan moral dan spiritual. Pada usia ini, perkembangan moral anak masih didasarkan pada akibat dari suatu perubahan. Anak cenderung berperilaku baik karena ingin mendapatkan pujian dan menghindari hukuman. Justru pada fase inilah pembelajaran berbasis teori behavioristik menjadi sangat efektif, karena melalui penguatan yang diberikan secara konsisten, anak akan dapat belajar membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Dan ini menjadi pembentukan dasar akhlak anak.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI di SD atau M ini, teori behavioristik dapat diterapkan melalui pemberian stimulus yang jelas dan konsisten dari guru. Ketika peserta didik menunjukkan perilaku baik seperti disiplin, jujur, atau sopan, guru memberikan penguatan berupa pujian atau penghargaan sederhana agar perilaku tersebut diulang. Sebaliknya, jika peserta didik melakukan perilaku yang kurang sesuai, guru memberikan teguran secara mendidik dan tidak bersifat menghukum. Dengan cara ini, peserta didik belajar membedakan perilaku yang baik dan buruk melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pengembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kondisi kesehatan, emosi, dan kesiapan belajar anak. Faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sangat mempengaruhi perilaku anak. Selain itu, terhadap faktor islami berupa pembiasaan ibadah dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga faktor ini harus saling mendukung agar pembelajaran PAI dapat berjalan secara optimal dan mampu membentuk perilaku serta akhlak peserta didik dengan baik dan benar. Dan selanjutnya ini kita membahas bagaimana cara penerapan atau solusi pembelajaran PAI pada peserta didik. Solusi pada pembelajaran PAI berbasis teori behavioristik dapat dilakukan melalui pembiasaan perilaku positif secara konsisten. Guru perlu membiasakan stimulus yang jelas dan berulang agar peserta didik terbiasa melakukan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberian reward atau hadiah yang bersifat mendidik seperti pujian atau penghargaan sederhana dapat memperkuat perilaku positif peserta didik. Hal yang tidak kalah penting adalah keteladanan guru. Sikap dan perilaku guru PAI menjadi contoh langsung bagi peserta didik, sehingga tanpa keteladanan, pembelajaran PAI tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keteladanan guru menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran guru pendidikan agama Islam. Guru PAI memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku dan akhlak peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai stimulus utama yang mempengaruhi perilaku peserta didik. Setiap perkataan, sikap, dan tindakan guru akan diamati dan ditiru oleh siswa. Melalui keteladanan yang konsisten, guru PAI dapat menanamkan nilai-nilai iman dan akhlak secara nyata. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini sangat sesuai dengan karakter perkembangan anak yang belajar melalui pembiasaan, peniruan, dan penguatan perilaku, dengan guru sebagai teladan utama dan pembentukan iman dan akhlak peserta didik.